Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adli kulli ma'lumin lak. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Saya baru kembali dari Tanah Suci hari Sabtu yang lalu. Jadi waktu itu masih capek sekali. Hari Minggunya masih belum bisa ngaji. Alhamdulillah sekarang saya sudah siap untuk kita melanjutkan pengajian kita. Yang Bapak Ibu sekalian, ini adalah minggu pengajian kita yang sudah melalui 17 minggu. Kalau pengajiannya sudah 35 minggu, tapi kita mulai pengajian tasyawuf itu baru mulai minggu ke-20 atau minggu ke-17 mungkin. Karena sekarang sudah ada yang melapor sudah menyelesaikan tahap 1 dan tahap 2. Sudah menyelesaikan tahap 1 dan tahap 2 dari zikir tasawuf kita. Coba sekarang kita analisa. Kita analisa satu persatu. Laporan dari mereka yang sudah menyelesaikan. Yang pertama, orang ini dikenal di tempatnya sebagai seorang ustadz. Ini murid saya yang seorang ustadz. Beliau tulis WA ke saya, bunyinya seperti ini. Baru beberapa hari yang lalu. Semoga Kiai dan sekeluarga selalu dikaruniai kesehatan dan kekuatan. Kiai, semalam dan malam yang gelap saya bermimpi. Didatangi cahaya putih yang tidak mampu saya lihat. Saya tertunduk karena sangat silau. Cahaya tersebut mendekat dan dari cahaya tersebut keluar lengan sebatas anggota wudhu. Saya lihat sangat jelas lengan yang sangat bersih dan putih sekali dengan dilapisi pakaian putih. Di jari telunjuk dan jempolnya pegang kunci kuning emas dan kunci tersebut diletakkan di meja saya. Posisi saya lagi duduk di kursi. Setelah itu saya terbangun, mimpinya sangat singkat. Saya yang cerita mimpi ini hanya kepada Kiai saja. Semoga Kiai sehat walafiat. Amin. Ini mimpi bagus sekali. Yang datang itu yang maha suci, yang maha kuasa, yang maha agung. Dan kunci di tangan yang maha agung itu adalah kunci untuk membuka pintu terakhir. Pintu yang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maha suci Allah, yang tidak menjadikan sebuah tarekat untuk kita bisa membuka pintu tersebut. Aku mengenal Allah dengan Allah, kata beliau. Dulu saya lama merenung tafakur mikir di kalimat tersebut. Tapi saya tahu itu bukan bagian untuk direnungi. Ya akhirnya saya mengerti. Setelah saya sendiri mencoba menjalani tarekat itu, saya mengerti maksudnya. Jadi Ustadz, ini harus masuk ke tahap ketiga. Saya akan dampingi. Saya dampingi. Kita menghilang dari dunia pergaulan 40 hari. Tidak berhubungan dengan keluarga, anak, istri, teman, dan siapapun selama 40 hari. Kita mengerjakan sebuah, nanti saya akan turunkan. Nggak usah takut, saya dampingi. Dan saya pernah menjalani dunia ini. Dan saya tahu apa yang terjadi. Gitu. Dan takut ada saya. Insya Allah, saya berdoa mudah-mudahan antum termasuk yang salah satu yang bisa masuk ke dalam dunia itu. Cuma itulah sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan mudah. Meskipun kuncinya sudah diberikan, tetap kita harus berusaha membukanya. Alhamdulillah. Cuma saya tuh sekarang sedang lagi amanah haji. Ada banyak orang menitipkan dirinya untuk berhaji, untuk saya bimbing, untuk saya pimpin, supaya mendapatkan haji yang mabrur. Jadi saya akan menyelesaikan amanah saya dulu sampai haji selesai. Setelah haji yang selesai, baru kita cari waktu ya Ustaz ya. Kita cari waktu 40 hari, untuk kita menghilang dari dunia sebentar. Ya, kemudian yang lainnya, secara yang lainnya disampaikan adalah, seorang ibu bilang, saya sudah hampir selesai, tapi saya tidak mendapatkan cara apapun juga. Ya ibu, yang saya sudah sampaikan kepada beliau itu, sekarang ibu harus puasa 40 hari nggak ngomong. Nggak pernah ngomong. Karena ibu sekarang ini bocor terus. Gitu. Karena masih senang telling story. Kalau kita masih senang telling story, cerita tentang anak, tentang istri, tentang suami, tentang teman, kita akan kepleset ke dalam gibah. Dan kalau sudah gibah, itu yang kita kerjakan tadi malam, habis begitu aja. Capek-capek ngerjakan sampai 16.000 zikir terus pagi-pagi sudah hilang terus itu. Dan namanya gibah itu apapun
Yang kalau orang yang bersangkutan yang kita bicarakan tidak ridho, itu gibah. Kalau kita bilang, itu loh yang orangnya pendek, nah, itu sudah gibah. Itu loh yang orangnya botak, nah, itu sudah gibah. Apapun yang kita bicarakannya dia nggak senang. Biasanya gibah dimulai dengan yang bagus. Oh cantik ya, dia cantik sekali itu. Cantik banget dia tuh. Cuma suka cerewet. Nah, keluar mulai belakangan. Jadi jangan biasakan bicarakan orang lain. Nggak ada gunanya. Nggak diomongin juga nggak apa-apa. Kok nggak rugi. Itulah pelajaran pertama. Diajarkan Mbah Kiai Mangli. Sing ora perlu diomong, ojo diomong. Itu pelajaran pertamanya. Jangan pernah cerita yang nggak ada gunanya. Kalau nggak diem aja. Diem aja. Saya pernah cerita, saya kumpul di antara mereka. Mereka 10 menit, 15 menit. Nggak ada yang ngomong. Semua diem gitu. Nanya tuh pertama kali cuma nanya kabar. Gimana kabarnya anak, kabarnya istri, sudah ada dia. Mereka sibuk hatinya selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak pernah lepas hati dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi. Nabi pun tidak pernah hatinya lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah diajarkan oleh guru saya Khidir yang paling akhir. Dimanapun, kapanpun hati tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sekarang kunci untuk sampai ke tingkat itu adalah nggak apa-apa kalau ini sebenarnya kunci untuk masuk ke tahap ketiga, tapi boleh dibuka karena berawalnya aja. Sekarang kalau kita tanya, fi aina Allah, ada di mana Allah? Kalau kita tanya ke orang-orang Wahabi, mereka bilang Allah sedang istawa di ars. Karena mereka berdalil inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal ars. Allah lah, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 7 hari dan kemudian istiwa apa itu bersemayam di ars. Dan ini ayat diulang sampai 8 kali dalam Al-Qur'an, dalam 8 surat. Dan lagi mereka berdalil pada waktu Nabi Isra Mi'raj. Kan Nabi naik ke langit. Kalau naik ke langit kan berarti Allah ada di langit katanya. Ya inilah, mereka hafal Quran 30 juz, tapi pemahamannya kepada Al-Quran sangat sempit sekali gitu. Harusnya mereka melihat kepada ayat-ayat yang lain. Di antaranya adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada dan dia selalu melihat, maha melihat segala sesuatu. Sekarang kita bukan ber-7, kita ber-8. Yang ke-8 adalah Allah yang selalu bersama kita dimanapun kita berada. Allah itu jangan diartikan seperti manusia. Kalau sedang ada di Jogja, nggak bisa ada di Jakarta. Jadi Jogja aja. Walaupun para waliullah yang sudah punya kemampuan, wah bismillah sampai di Mekah, tetap aja nggak bisa dibelah jadi dua. Kalau kita ketemu Mbah Kiai Mangli, saya ketemu di Masjidil Haram, kita ngobrol, kita pelukan, sampai ke Jakarta, saya telepon, Mbah Kiai Mangli sudah kembali dari haji. Mbah tahun ini nggak berangkat haji, katanya. Saya ketemu di Masjidil Haram. Tapi tetap beliau nggak bisa membelah dirinya jadi dua. Di sana ada, di sini ada, nggak bisa. Biasanya di tempatnya sendiri beliau akan bilang, jangan ganggu saya ya. Saya mau istirahat sebentar katanya. Mau istirahat sebentar. Sehari nggak keluar, tapi nanti keluar sebentar, masuk lagi, balik lagi. Seperti itulah mereka. Nggak bisa dibelah jadi dua. Tapi Allah tidak dibatasi oleh dimensi ruang. Tidak dibatasi oleh dimensi waktu. Allah itu meliputi segala sesuatu. Yang paling fenomenal itu ayat walaqad khalaqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihin nafsu. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan manusia dan dia mengetahui apa yang terlintas di hati manusia. Bayangkan Allah tahu yang terlintas saja di hati kita, Allah tahu. Jangankan niat-niat segala macam, apa aja yang terlintas di hati kita Allah tahu. Dan lanjut ayat tersebut adalah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Inilah salah satu pemahaman ayat yang salah satu cara para wali Allah naik mereka menjadi para wali Allah di antara melalui ayat tersebut. Ini adalah sebuah tingkat rasa kita merasakan ada di mana Allah? Ada dalam diri kita. Menyatu kepada kita tidak Allah tidak menyatu kepada manusia. Tidak hulul, tidak menyatu, tapi juga tidak terpisah. Allah ada di dalam diri kita. Itulah Allah menyuruh para malaikat, menyuruh para jin semua sujud kepada manusia. Karena dalam manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu itu maksud bersama dia dimanapun berada. Inilah pelajaran buat kita semua. Bahwa kita tahu Allah itu dekat sekali dan selalu berada di dalam kita. Jangan pernah punya pikiran yang jelek. Kalau punya keretek hati jelek, buang. Punya keretek hati niat yang jelek, buang. Punya pikiran yang jelek, buang. Lihat mau ngelirik nggak jadi buang gitu. Karena Allah melihat kepada kita dan Allah selalu bersama kita. Jadi tadi itu buat ibu yang satu, selama kita masih belum bisa meninggalkan
senang cerita, senang ngobrol. Selama itu kita akan bocor terus. Gak mungkin kita meniti jalan perjalanan kita. Perjalanan orang-orang yang paling disayang Allah. Yang satu lagi lebih parah lagi. Sudah menyelesaikan 2 tahapan, tapi ini orang dia tidak amanah. Dititipkan uang 1 juta untuk sampaikan ke orang lain, malah dipakai sendiri. Kalau sudah seperti ini, boro-boro masuk ke dalam surga. Yang lagi menunggu itu neraka jahanam yang sedang menunggu itu. Pelajaran yang sangat utama adalah kita memegang amanah. Kita pernah cerita dulu tentang orang yang melakukan perjalanan haji, kemudian 1 jemaah mereka meninggal dunia. Waktu dikubur, ternyata dalam kuburnya ada ular hitam. Ditutup, digali tanah lain lagi, ada lagi ular hitam. Mereka datang ke sahabat Nabi. Kalau nggak salah waktu itu, saya lupa itu. Kalau salah adalah ya sahabat Nabi. Siapa Pak Sukri? Ya, jadi mereka datang, ya sahabat Nabi, seorang jamaah kita meninggal dunia. Waktu kami kubur ada ular di dalamnya. Kata sahabat Nabi tadi, kuburkan aja. Kamu gali dimanapun tanah, kamu akan dapatkan ular tadi. Itu adalah dari perbuatan dia sendiri katanya. Jadi setelah pulang kampung, mereka datang ke keluarganya, membalikan barang si mayat sambil bertanya, apa sih kerjaan orang ini? Oh, ya kerjaannya jual gandum. Tapi setiap hari dia ambil beberapa tangkai untuk masak dan kemudian digantikan dengan tangkai-tangkai gandum supaya beratnya tetap sama. Ini orang hianat. Dia korupsi. Jadi beratnya yang sebetulnya itu dikurangi dengan orang yang tidak betul gitu. Ya itulah hukuman dari Allah SWT. Dia sedang menjibat. Tinggalkan perbuatan seperti itu. Kalau mau meniti jalan kita, itulah tidak bisa dicampur adukan dengan perbuatan seperti itu. Jadi yang paling pokok itu bukan zikirnya, yang paling pokok adalah bagaimana kita menjaga kesucian hati kita. Suci hati kita dari dosa, Allah itu gampang minta ampunnya. Salat 2 rakaat minta ampun, baca astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allah sudah mengampuni dosa kita. Sudah beres kata Allah Ta'ala. Yang susah itu dosa kepada manusia. Sekali mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Itulah disukai kita kalau lebaran kita saling bermaaf-maafan. Pokoknya adalah kita minta saling halal menghalalkan terhadap kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni kesalahan kita. Jadi kalau kalimat saudara kita Wahabi, oh salah tuh, minta maaf. Harusnya katanya taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau itu mah, kalau semoga Allah menerima ibadah kita dari ibadah kamu, itu mah Allah pasti menerima ibadah kita. Allah pasti menerima ibadah selama syarat-syaratnya dipenuhi. Ya. Kalau syarat-syarat kita dipenuhi, sholat sembari ngalamun, terus semoga Allah menerima ibadah kamu. Bagaimana menurut terima sholat sembari ngalamun? Orang sholat ngalamun itu kan bukan sedang menyembah Allah. Dia sedang menyembah nafsunya sendiri. Jadi kita pelajaran pertama dari murid-murid saya, bagaimana kita belajar sholat dengan khusyuk. Dan itu cuma dimungkinkan kalau kita menjalani tarekat kita ini. Di saat hati kita bersih dari dosa, di saat hati kita bersih dari penyakit hati, di saat itu sebenarnya hati kita sudah bisa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hati yang bersih dari dosa itu tempat kumpulnya para malaikat. Sementara hati yang penuh dengan dosa itu tempat kumpulnya setan. Dia akan tarik-menarik kepada perbuatan yang jelek lagi gitu. Jadi utamanya nomor 1 adalah kita membersihkan hati kita dari dosa dan penyakit hati. Dari dosa, jangan berbuat dosa. Sudah kita bahas tempo hari adalah kesatu kita dengan puasa. Karena puasa itu adalah untuk kita kuat menahan nafsu. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena setan menggunakan nafsu kita untuk melesatkan kita ke dalam dosa. Nafsu karunia Allah, punya nafsu seks itu karunia Allah. Dipelesetkan yang penting terpuaskan. Mau dosa mau tidak dosa, yang penting terpuaskan. Dan senjata yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita kuat adalah puasa. Kalau saya bilang nyaris nggak mungkin orang bisa mendekat kepada Allah tanpa puasa, nyaris nggak akan mungkin. Berapa hari Kiai? Kalau saya nyarankan 3 hari, Senin, Kamis, Jumat. Senin Kamis ya lumayan aja daripada enggak. Lumayan daripada enggak. Kalau Senin Kamis Jumat insya Allah akan kuat. Jadi kalau Kiai badannya besar enggak cocok. Berarti dia enggak puasa. Jarang puasa dia. Harus kita timbang berat badan kita, tinggi badan kurang 100 itulah maksimum berat kita. Itu maksimum berat kita. Dan itu pengaruh terhadap diri kita, terhadap nafsu kita, nafsu syahwat kita gitu. Berpengaruh. Kalau mereka sudah saya cerita tempo hari kalau puasa tuh, kalau Mbah Kiai mengenai puasa tuh, bisa puasanya itu baru buka besok gitu. Hari ini puasa,
Sore nggak buka, baru besoknya dia buka. Seperti itulah mereka puasanya. Kita oke lah puasa seperti biasa aja, nggak usah kayak gitu. Tapi kita betul-betul kita pelihara puasa kita. Kalau nggak, nyaris nggak akan mungkin gitu, bisa mendekat. Kalau nggak, kita kepleset terus di dalam dosa. Terus setan melesatkan kita ke dalam dosa terus menerus gitu. Insya Allah kita kuat kalau kita puasa. Jadi itulah, kerjakan terus. Zikir kita kalau belum dapat isyarahnya. Tadi, jangan berdusta, jangan bergunjing, jangan mencela, jangan menghina, jangan menghujat, jangan takabur, jangan ujub, jangan riya, jangan sum'ah. Jangannya banyak banget, Oke, iya memang harus banyak. Harus banyak kalau orang mau dekat kepada Allah Ta'ala, harus banyak tuh jangannya. Jangannya bukan jangan sayur, bukan jangan bahasa Jawa. Jangannya jangan dikerjakan gitu. Karena kalau kita berdusta, dari itu malaikat menjaga kita, kata Nabi, lari meninggalkan kita. Busuk, mulutnya bau busuk katanya kalau kita berdusta. Kalau kita bergunjing tadi itu, pahala kita habis, pindah ke orang kita gunjingkan. Ini yang paling parah dari semua ini, bergunjing. Ini pahala kita habis, pindah ke orang kita gunjingkan tadi. Selama kita belum bisa meninggalkan gunjing, selama itu kita susah mendekat kepada Allah. Susah sekali gitu. Jangan menghina, karena itu wailul likulli manjatil lumajah. Jangan mencela. Celakalah para penghujat, para pencela. Jangan pernah mencela. Nabi itu makanan nggak pernah dicela. Nggak pernah bilang asin, nggak enak, pahit. Kalau beliau suka beliau makan, kalau nggak suka beliau nggak makan. Sampai makanan beliau nggak pernah mencela. Kita belajar seperti itu. Belajar tidak mencela. Belajar kita tidak untuk mengeluh. Karena mengeluh itu, kalau kita dikasih sesuatu imat tertusuk duri, Allah akan gantikan. Atau diangkat derajatnya, atau diampuni dosanya, atau dikabulkan keinginannya. Asal dia nggak ngeluh. Kebanyakan kita banyak keluhnya. Aduh sakit, aduh pundak saya sakit, aduh ngangkat tangan nggak bisa, sakit. Yang ada yang ngeluh terus gitu. Ya sebatas masih nggak keterlaluannya. Oke lah, manusiawi. Kita belajarlah kita untuk tidak mengeluh. Karena mengeluh itu tadi itu. Seperti itu keadaannya. Jadi saya kira ngaji kita udah cukup ya. Ngaji kita udah cukup saya ngomongin. Tadi ada salah satu contoh yang bagus dari si Ustadz tadi, itu yang bagus sekali. Saya berharap mungkin lebih banyak lagi orang-orang yang seperti itu. Orang-orang Allah berkenan membukakan pintunya yang terakhir. Ini tarekat kita itu ditunggu orang-orang paling hebat di muka bumi. Orang paling hebat karena memang paling hebat. Di sana ada Nabi Khidir alaihissalam. Itu guru saya yang terakhir. Itu yang mengajarkan kepada saya, kapanpun, dimanapun, hatinya nggak boleh lepas dari Allah. Karena Nabi seperti itu. Saya juga sedang belajar. Gitu. Karena sulit sekali Pak Sukri. Sulit sekali untuk kita bisa, hati kita selalu menghadap kepada Allah. Kita belajar pelan-pelan, insya Allah kita akan bisa. Insya Allah kita akan bisa. Ditunggu oleh orang-orang ada yang menyembah Fajar Ibrahim. Itu ada salah satu autad. Autad itu di sepanjang zaman di dunia cuma ada 4. Dan saya surprise di Indonesia autad itu ada 2. Hebat Indonesia, alhamdulillah ada 2 ya dari autad di Indonesia. Saya tahu namanya, satu saya belum ketemu, tapi satu adanya di Fes di Maroko, satunya adanya di Kairo. Ini adalah pakunya bumi supaya bumi nggak goyang. Gitu. Yang Allah melihat kepada pandangan mereka, Allah nggak jadi untuk mengajab manusia, karena masih ada mereka yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan usia mereka lanjut. Usia mereka tuh umumnya di atas 500 tahun. Lanjut sekali gitu. Jadi kita alhamdulillah kita satu beliau berkenan menungguin kita. Dia nungguin tarekat kita. Tarekat kita pun saya dikasih namanya beliau, tarekat Fajariyah. Dari Mbah Fajar dan juga dari Fajar yang menyingsing. Mudah-mudahan ke depan akan banyak orang-orang yang bisa memerangi faham-faham yang radikal, faham-faham yang menghancurkan. Itu Wahabi yang paling berbahaya dari semuanya, Wahabi. Sekarang di negaranya sudah bangkrut. MBS sudah perang terhadap Wahabi. Sudah banyak ulama-ulamanya yang ditahan oleh MBS itu. Sekarang mereka sudah menjadikan Indonesia lahan menyebarkan Wahabi. Karena Indonesia itu lahan yang betul-betul subur untuk menyebarkan. Jangankan Wahabi, Ahmadiyah yang jelas-jelas dihujat oleh Rabituh ulama sedunia, faham yang sesat pun masih diizinkan berkembang. Jadi yang ada adalah kita, ayo kalian para ustadz, para ulama, ayo cegah mereka mengajarkan hal yang keliru. Mereka keliru menafsirkan bid'ah itu sebagai sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Harusnya bid'ah itu sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Kita lihat sejak beribu-ribu tahun, 1000 tahun lebih, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sudah menyatakan bid'ah itu adalah kebagi 2, bid'ah hasanah dan bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang bagus dan bid'ah yang sesat. 1000 tahun kemudian tiba-tiba ada orang namanya Muhammad bin Wahab bilang, enggak, semua bid'ah itu sesat.
Tampilkanlah dalil-dalil hadis-hadisnya tentang bid'ah sesat. Sekarang kita lihat siapa Ahmad bin Hambal. Ini adalah salah satu dari kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad bin Hambal. Coba lihat kitabnya Al-Musnad. Kumpulan dari hadis-hadis Nabi, ribuan hadis Nabi. Termasuk hadis-hadis dicantumkan sebagai dalil, sebagai hujah. Faham Wahabi itu. Sekarang lihat siapa Muhammad bin Wahab. Muhammad bin Wahab. Bapaknya sendiri nggak setuju sama ajaran. Bapaknya sendiri. Adiknya sendiri nggak setuju sama ajarannya. Nah, kenapa orang seperti ini kok diikutin? Kenapa nggak ikutin orang-orang seperti Ahmad bin Hambal, seperti Imam Syafi'i? Mari kita kembali kepada ajaran yang lurus, ajaran yang benar. Jangan takut, takutin. Ayo, itu bid'ah tuh. Kita habis sholat berdoa, bid'ah itu. Nabi nggak pernah ngerjakan habis sholat berdoa. Sesat itu, sesat katanya. Astagfirullahaladzim. Katanya sesat kita berdoa habis sholat itu. Faham-faham yang keliru, jangan diikutin gitu. Jangan diikutin. Mereka itu cuma casingnya yang hebat. Jenggotnya bagus, bajunya bagus, omongannya bagus, hafal Quran bagus. Dalamnya sininya nol. Nol beneran nolnya gitu. Mereka sholat sembari ngelamun. Tanya mereka di bawah sumpah. Gak ada Wahabi yang bisa sholat khusyuk. Gak mungkin, mustahil. Mustahil Wahabi bisa sholat khusyuk. Karena sholat khusyuk itu artinya sholat hati menghadap kepada Allah. Tidak mungkin hati menghadap kepada Allah kecuali dia cinta kepada Allah. Tidak mungkin cinta kepada Allah kecuali dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahabi kenal kepada Allah sebatas di mulutnya. Bilang bicara fi aina Allah ya sudah keliru. Sebatas di mulutnya dia bilang Allah. Dia nggak pernah kenal Allah di dalam hatinya. Jangan diikutin. Tapi ya tadi mulutnya hebat buat ngomong, buat berfatwa. Yang paling parah itu semua dibid'ah-bid'ahkan, semua sesat-sesatkan gitu. Ditakut-takutin katanya masuk neraka. Tidak. Tidak, sepanjang masih sesuai yang diajarkan Nabi. Bukan tidak dikerjakan Nabi, yang tidak diajarkan oleh Nabi. Itu baru sesat. Kalau tidak pernah ada sandaran Nabi pernah mengajarkan. Kalau perkara doa akan Nabi mengajarkan. Nabi mengajarkan kita berdoa. Mau kita doa dimanapun kita boleh-boleh aja berdoa. Meskipun beliau sendiri tidak pernah mengerjakan. Gitu. Sudah cukup pembahasan mengenai masalah itu. Baiklah, sudah jam kurang seperempat. Terus saya tinggal sedikit sebentar lagi Pak Sukri. Baik kita berzikir dan berdoa. Intinya adalah kita berdoa karena apapun nasib kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah kering tintanya. Yang bisa merubah adalah doa. Umur pun bisa kita tawar dengan kekuatan doa. Yuk kita doa bersama-sama dengan hati yang hadir. Kita mulai dengan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil hadratin bil Mustafa Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa abiya fajar Ibrahim sayyidilahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La hadratan Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Yahidir alaihi salam wa Abu Yasyab al-Qadir Jailani wa Abu Yaiming bin Yamin wa Abu Fajar Ibrahim sayyidina al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Rabbi murana subhanaka, subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdihi walhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin li kulli halin wa nikmatin. Wallahu akbar, Allahu 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 akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, 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 la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha 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 illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, 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 hamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallahil azim, astagfirullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد صلى الله
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Kita berdoa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Allah mengabulkan doa kita bukan karena zikir kita. Allah mengabulkan doa kita karena Dia Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan yang mengabulkan segala doa. Yang sudah berjanji, saya kabulkan, kata Allah. Kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh kepadaku, aku kabulkan doa kamu. Yuk kita doa dengan sungguh-sungguh, yakin Allah mengabulkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hamdu wa la quwwata illa billah hadada ma alimallah wa zinata ma alimallah wa mil'an ma alimallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan kami hamba-hambamu yang berdosa, selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lain yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti. Nuhun ya Allah. Walakal hamdu kulluhu, walakal syukur kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal khalqu kulluhu biyadikal khair kulluhu, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifat, agar kami dapat mencintai-Mu ya Allah. Kurniakan kami ilmu ladun. Ilahna. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Beliau di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka kedua orang tua kami yang masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami, mereka yang sudah di dalam kubur. Ya Allah, lapangkan kubur mereka, mudahkan urusan mereka, lepaskan dari kesulitan di dalam kubur, lepaskan dari siksa kubur ya Allah. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia, bimbing di jalan yang Engkau ridhoi. Selamatkan dunia mereka, selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, bil khusus sebangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala hamla wala quwata illa bika, wala hamla wala quwata illa bika ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, yamhullahu may yasha'u wa yusbitu wa indahumul kitab.
Yamhullahu may yasha'u wa yusbitu wa indahu umul kitab. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu sampai umur kami di atas 85 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho. Berikan kami tambahan umur yang banyak ya Allah sampai umur kami di atas 85 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu sampai umur kami di atas 85 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat ya Allah. Jauhkan dari segala godaan setan. Jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar menjauhi semua larangan. Berikan kami kekuatan agar dapat bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar dapat bersabar atas segala langkah hidup yang kami jalani. Ilahana ya Allah. Illa bika wala hamdu wala quwwata illa bika wala hawla wala quwwata illa bika ya hayyu qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru bila anta wa la yaghfiru bila anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzunubana khata'ina kullahu dikhuhum wajlahu wa awlahu wa akhiruhu wa la natamussirhum. Allahumma anna isna wajbuna wahdina li ahsani amali wal akhlaq innahu la yahdi ila sana ila anta wasrif anna sayyi'aha la yasifu sayyi'aha anta birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana ya Allah, memohon kami kehadirat-Mu. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, orang-orang yang selamat dunia akhirat, orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikaramatihi Abu Ya Iming bin Yamin. Bikaramatihi Abu Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bimu'jizati Abu Yahdir alaihi salam. Bimu'jizati Abu Yahdir alaihi salam. Bimu'jizati Abu Yahdir alaihi salam. Bisafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. 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 Birahmati azizul hakim. Birahmati ali wal azim. Birahmatika ya qawiyul matin. Birahmatika ya ghafurur rahim. Birahmati ya salamul mu'min. Birahmatika ya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Birahmatika ya qadiyal hajat. Birahmatika mujibal da'wat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ala mulkihi wa ridha nafsihi wa jinata rizqi kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihi salam wa bihi sallallahu alaihi wa yamin wa ya fajar Ibrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah nasihat, zikir dan munajat yang telah disampaikan oleh guru kita. Selanjutnya marilah kita dengarkan kajian berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Syukri LCMA. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukarramat, jamaatul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus orang tua kita, guru kita Kiai Haji Muhammad Suharli, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'anallah bi ulumihi fid dharain dari dunia wa daril akhirah. Amin rabbil alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita cintai Ibunda Ibu Hajah Melani Laimina Suharli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur yang panjang kepada beliau dalam iman Islam, dalam sehat wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang selalu bersama dengan kita dalam kajian setiap Ahad sore yang kita selenggarakan, yaitu yang pertama Ibu Dr. Hajah Dewi Motik Pramono dan juga Ibu Hajah Ibu Hajah Nita Yudi MBA. Mudah-mudahan beliau berdua juga senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang senantiasa diwasiatkan oleh guru kita Kiai Muhammad Suharli, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kita jalankan apa yang Allah perintahkan, dan sebenar-benarnya pula kita tinggalkan segala apa yang Allah dan Rasul-Nya larang bagi kita untuk kita lakukan. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang paling sangat ditakuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada umatnya di akhir zaman. Penyakit apa kira-kira? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui.
Dalam hadis beliau katakan bahwa hal yang paling Rasulullah khawatirkan terjadi pada umatnya di akhir zaman nanti adalah hilangnya keyakinan dari umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mau jujur terhadap diri kita, mungkin ini sudah banyak terjadi pada diri kita sendiri. Banyak dari kita yang tidak yakin dengan apa yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Tidak yakin dengan apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis. Dan ketika Rasulullah menyampaikan dalam hadis, hakikatnya adalah itu adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan tidaklah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yantiqu ketika berbicara anil hawa berdasarkan hawa nafsunya, in huwa illa wahyuha, melainkan apa yang Rasulullah sampaikan adalah wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok saya mengatakan bahwa penyakit penyakit hilangnya keyakinan dari diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah banyak menjangkiti diri kita. Coba aja kita perhatikan dan kita hisab diri kita masing-masing. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, bahkan termasuk kepada para asatidz yang ada di hadapan saya, apakah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Tuhan kita? Saya yakin jawabannya, saya beriman, saya percaya bahwa Allah adalah Tuhan saya. Apakah percaya bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW, Rasulnya Allah Subhanahu wa taala? Saya yakin jawabannya adalah percaya. Ketika saya bertanya lagi, apakah yakin apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah benar, sudah pasti benar, tidak ada keraguan di dalamnya? Pasti jawabannya adalah, saya percaya. Dan ketika saya bertanya lagi, apakah percaya bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang manusia yang tidak pernah berdusta di dalam setiap perkataannya? Saya yakin jawabannya adalah, kita percaya. Sepenuhnya kita percaya. Tapi apakah kita sudah benar-benar meyakini dengan hakul yakin, ainul yakin, sehingga kita mau mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Cara yang paling mudah adalah ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan wahyu dari Allah, pastinya karena dengan kalimat dari ayat Quran tadi, wa may yantiqu anil hawa, bahwa ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, walaupun disampaikan dalam bentuk hadis, tapi itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak pernah mengucapkan kalimat kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyuha, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat salat fajr itu adalah lebih baik bagi kamu daripada kamu mendapatkan dunia beserta isinya. Bayangkan, dunia beserta isinya lebih hebat daripada rumah yang sekarang kita tempati saat ini. Lebih hebat dari dihadiahkan mobil mewah kepada kita. Karena yang Allah janjikan melalui lisan Rasulullah adalah dunia beserta isinya. Tapi ketika saya tanyakan lagi, apakah tadi pagi sebelum sholat subuh kita sudah berusaha mengejar itu? Mengejar apa? Maksud mengejar mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Mungkin kebanyakan dari kita akan terdiam. Sekitar 2 hari yang lalu saya sampaikan ini juga di sebuah forum dalam pengajian di sebuah tempat di daerah Serpong. Dari kurang lebih sekitar 100 orang yang hadir. Ketika saya bertanya, yakin Tuhan kita Allah? Yakin. Yakin Nabi kita Muhammad SAW? Yakin. Yakin apa yang disampaikan di Al-Quran benar dan disampaikan di dalam hadis adalah benar, tidak pernah berdusta? Yakin. Kembali saya tanyakan hal yang sama kepada para hadirin pada saat itu. Kalau memang benar yakin, coba tunjukkan dengan bukti keyakinan kita itu. Apakah tadi pagi mengerjakan sholat qobliyah subuh?
ratusan orang yang hadir hanya 2 orang yang angkat tangan. Itu artinya apa? Kalau sebegitu yakinnya, kalau memang benar-benar kita yakin bahwa Allah menjanjikan sedemikian hebatnya melalui lisan Rasulullah, rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha, kenapa kita tidak mau mengejarnya? Karena tidak ada di hadapan kita. Lain perkaranya ketika yang menjanjikan adalah manusia. Misalnya, Kiai Haji Muhammad Suharli, beliau menjanjikan yang besok bangun untuk mengerjakan sholat qabliyah subuh, sebelum sholat subuh, akan saya berikan hadiah bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh atau haji. Saya yakin berbondong-bondong orang akan mengerjakannya, berusaha untuk mengejarnya. Padahal itu yang menjanjikan adalah manusia. Tapi ketika yang menjanjikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatnya gaib, kita nggak lihat. Kita tidak bisa merasakannya secara langsung. Maka keyakinan kita pada saat itu terhambat. Makanya saya katakan, mungkin penyakit yang disampaikan oleh Rasulullah yang beliau sangat khawatirkan terjadi pada umatnya adalah hilangnya keyakinan dari diri kita, dalam hati kita, kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin sekali, kalau seandainya Bapak Ibu kita merasa bahwa benar-benar Allah akan memberikan itu, pasti besok subuh pada akan mengerjakan sholat qabliyah subuh. Itu hanya salah satu contohnya. Ya. Dan bukan bermaksud dengan untuk berbangga hati ataupun ujub ataupun riya. Ada seorang ulama yang mengatakan sekarang memang bahwa perbuatan baik yang disembunyikan itu adalah lebih utama daripada perbuatan baik yang kita sampaikan. Tapi dalam kondisi saat ini, pada saat keburukan atau kejahatan sudah diperlihatkan dengan begitu nyata, kenapa kebaikan selalu kita sembunyikan, tidak mau kita ungkapkan? Ya, hanya termotivasi dari kalimat ini, saya mengatakan bahwa alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya. Nah, ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak saya meyakini itu, saya selalu berusaha mengejar untuk bisa mengerjakan rakaatil fajri, 2 rakaat sebelum sholat, kita mengerjakan sholat subuh. Mungkin sudah kisaran sekitar 5 tahunan saya berusaha mengejar itu. Itu artinya apa? Itu artinya kita akan mengerjakan sholat subuh pada waktunya. Dan insya Allah akan kita kerjakan secara berjamaah. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat sangat saya syukuri. Karena tidak setiap orang mungkin bisa mendapatkan hidayah yang seperti ini. Ya, dan harus saya syukuri hidayah yang seperti ini. Amin, amin. Nah, itu salah satu contohnya. Untuk mengukur keyakinan kita sebesar apa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada Rasulullah SAW. Keyakinan yang kedua, ini kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh MC kita, bahwa tema kita pada hari ini adalah berlari ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang perintahnya seperti itu. Kok kenapa kalimatnya berlari kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang Allah perintahkan gitu di dalam Al-Qur'an. Coba perhatikan surah Az-Zumar ayat 133 ya, sampai 135. Ayat 135. 132 sampai 135. Ayatnya bunyinya adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u artinya apa? Wasari' itu bukan berjalan. Kalau berjalan wamshu, berjalanlah kalian. Tapi kalimat wasari'u, bersegeralah, artinya apa? Kita harus berlari. Kita harus berlari menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang jangan tinggal diam, kita harus segera mengejar ketertinggalan kita. Berlari, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian, wahai manusia, ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa imbalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kalau nggak diiming-imingi dengan imbalan, sulit untuk mau move on, bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih imbalan aja banyak yang nggak mau. Imbalannya wajannatin arduha samawati wal ardh. Mau nggak, kata Allah, bersegera minta ampun sama aku, maka akan aku siapkan arduhas samawati wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Akan aku siapkan surga yang luasnya itu melebihi luasnya dunia beserta isinya dan beserta alam seluruhnya. Arduhas samawati wal ardh. Dunia aja kita lihat begitu besarnya, begitu luasnya. Apalagi dengan seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk kita.
sekali lagi kita diuji keyakinan. Kita yakin atau enggak? Karena kita merasa kurang yakin. Benar atau enggak sih? Benar atau enggak? Kita enggak ada di hadapan kita. Ini membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu digiring oleh guru kita Kiai Muhammad Suharli. Kita digiring untuk memiliki keyakinan. Saya yakin di antara kita yang menghadiri kajian ini ada sebagian dari kita yang masih merasa benar enggak sih? Benar enggak sih? Sehingga ketika melangkah ragu. Karena ragu, ntar iya, ntar enggak, ntar kerjakan, ntar enggak, ntar kerjakan, ntar enggak lah yang terjadi. Nah, sampai sebegitulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang pertama adalah orang-orang yang mau berinfak bukan hanya pada saat banyak rezeki, tapi pada saat kekurangan pun kita diperintahkan untuk senantiasa berinfak fi sabilillah, menafkahkan, mensedekahkan sebagian rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah." Ini secara logika manusia nggak masuk akal. Tapi kata seorang ulama, laukana ad-dinu bil akli lakana masul khuffain fil asfali dunal a'la. Apa maksudnya? Kalau agama itu harus selalu dengan akal, maka masul khuffain, membasuh khuf, membasuh sepatu pada saat kita bertoharoh itu, yang dibasuh itu bawahnya, bukan atasnya. Ini masul khuffain itu adalah yang dibasuh bagian atas sepatu, bukan bagian alas bawah sepatu. Ini menunjukkan bahwa tidak selalu bahwa agama itu harus dengan akal. Begitu juga yang disampaikan dalam ayat ini. Makanya Allah perintahkan bersedekah fis sarra wad dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dan dalam keadaan susah. Karena itu kuncinya. Bahkan Allah udah janjikan, kita nggak yakin, kurang keyakinan kita. Kata Allah dalam ayat yang lain, wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang rezekinya lagi Allah sempitkan, bayangkan, Allah lagi menyempitkan rezeki kita, artinya kita lagi punya sedikit rezeki, kita lagi susah. Apa yang Allah perintahkan? Falyunfik, maka sedekahkan. Lagi susah kita disuruh bersedekah. Ini logikanya di mana? Karena agama itu bukan dengan akal, tapi agama adalah dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Maka dan barang siapa yang sedang Allah persempit rezekinya, maka infakkanlah, maka sedekahkanlah dari apa yang dia punya, dari yang sedikit itu. Ya. Punyanya sedikitnya hanya sepotong roti, agar Allah luaskan rezekinya, maka bagi sebagian rezeki yang kita punya, sepotong roti itu kita bagi dua, agar Allah keluarkan rezeki yang lain. Itu kata kuncinya. Ya. Kata kuncinya adalah seperti itu. Maka dari itu Allah katakan dalam Al-Quran tadi, surga akan disediakan bagi orang yang bertakwa, yaitu pertama dengan ciri-ciri orang bertakwa itu adalah dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, maka dia akan senantiasa berinfak pada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya itu akan selalu bersedekah. Mau susah, mau senang, dia pasti akan bersedekah. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an yang menyampaikan, ya. Kalau kita ingin masuk ke dalam bagian ini, berarti kita harus memenuhi kriteria ini. Alhamdulillahnya agama Islam itu rahmah, agama yang kasih sayang, agama yang memudahkan, tidak menyulitkan, sehingga hal yang sangat sederhana pun sudah bisa menjadi sedekah buat diri kita, dianggap sebagai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita tersenyum saja itu sudah merupakan sedekah. Artinya setiap hari kita bisa menjalankan perintah ini. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, kita tetap tersenyum. Ketika kita bertemu dengan orang lain, maka itu adalah sedekah kita. Sampai hal yang sekecil ini. Kemudian ciri yang kedua apa? Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra wal qaziminal ghaiz. Dan mampu menahan amarah. Nah, ini ciri orang yang bertakwa itu, dia itu tenang orangnya, nggak mudah marah, ya.
ketika menghadapi sesuatu kekecewaan, dia tidak mudah marah. Karena dia pasti hatinya itu sudah dipenuhi dengan perasaan sabar dan ikhlas. Ketika ada seseorang yang mengatakan, sudah kurang sabar apa saya? Sabar juga ada batasnya. Maka dia belum bersabar. Karena sabar tidak ada batasnya. Ketika orang mengatakan bahwa sabar ada batasnya, maka itu berarti dia tidak bersabar. Ketika seseorang mengatakan bahwa masih merasakan adanya rasa sakit di hatinya ketika mendapatkan sesuatu yang tidak nikmat, maka dia belum bisa mengatakan bahwa dirinya adalah ikhlas. Wal kaziminal ghaiza. Nah, ini yang ciri yang kedua adalah orang yang mampu untuk menahan hawa nafsu amarahnya. Makanya latihannya adalah dengan tidak banyak bicara, dengan tidak banyak bicara. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah pada hal menjaga lidahnya. Ya, kalau orang udah terlalu banyak bicara, maka udah pasti banyak kesalahannya. Ya, coba kita perhatikan yang diceritakan oleh Kiai kita, guru kita Kiai Haji Suharli, Kiai Muhammad Suharli. Rata-rata para waliullah yang beliau kenal, beliau sampaikan adalah orang yang nggak banyak bicara, nggak tarik kata orang Arab. Mulutnya itu nggak ember, nggak banyak omong. Kalau segala sesuatu udah dikomentari, ini menunjukkan keimanan yang kurang. Orang yang ketika melihat sesuatu, mulutnya itu nggak bisa diam untuk berkomentar, maka sudah jelas keimanannya itu dipertanyakan. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan lidahnya, orang yang mampu menahan hawa nafsunya, amarahnya. Yang ketiga, wal afina anin nas, ya, orang yang mudah memaafkan. Ya, beberapa hari lalu saya mendapatkan WA, tulisannya, kalimatnya itu sampai kapan saya akan memaafkan perilakunya gitu. Sampai kapan, saya katakan, saya balas di statusnya, saya sampaikan bahwa untuk memberikan kata maaf kepada manusia itu adalah lebih mudah daripada untuk meminta maaf. Ya. Karena Allah memberikan reward yang luar biasa bagi orang-orang yang mampu untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang melakukan perbuatan salah kepada dirinya. Ya, sampai Allah cirikan orang yang mampu untuk selalu memaafkan orang lain itu sebagai cirinya orang yang bertakwa. Wal afina anin nas. Ciri yang ketiga dari orang bertakwa adalah dia selalu memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Wal afina anin nas. Nah, ciri yang berikutnya adalah yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila, nah ini artinya ini akan membesarkan hati kita. Kalau ayat ini bagi saya membesarkan hati saya. Besarkan hati saya maksudnya apa? Allah sudah tahu manusia itu pasti akan melakukan perbuatan salah. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Setiap manusia pasti berbuat salah. Makanya Allah sampaikan ayatnya di surah Az-Zumar ini, walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum. Allah udah tahu manusia itu pasti akan berbuat salah. Allah katakan di sini ayatnya membesarkan hati. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila dia berbuat salah, fa'alu fahishatan, berbuat kejelekan, au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri dengan dia melakukan perbuatan maksiat, itu artinya dia menzalimi dirinya sendiri. Walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum. Yang penting adalah ayat berikutnya, zakarullah, segera mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segera berlari kepada ayat yang tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum. Ciri yang keempat adalah orang-orang yang apabila dia melakukan keburukan, perbuatan jelek, atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka langsung segera beringat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru li dzunubihim, dan kemudian mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Allah adalah Maha Pengampun. Ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada langit dan bumi. Sehingga dosa apapun yang pernah dilakukan oleh umat manusia di atas dunia ini, sampai Allah katakan di dalam ayat yang lain, ya, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang udah kelewatan banget
zolamu anfusahum, udah kelewatan banget menzolimi dirinya sendiri atau selalu melakukan perbuatan maksiat, qul ya ibadiya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang asrafu ala anfusihim, sudah berlebihan kepada diri mereka sendiri, la tayasu min rauhillah, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu ngampunin seluruh dosa kecuali dosa ketika berbuat kemusyrikan dan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak Allah ampuni. Tapi dosa-dosa yang semua Allah ampunin. Ya, ayat ini juga yang membesarkan hati saya sehingga akhirnya tidak jadi berputus asa. Karena setan itu kan selalu mengganggu hati kita ketika kita melakukan perbuatan maksiat, kemudian kita sudah kepepet dan tidak ada jalan keluar, biasanya setan bisik-bisikin kita untuk mengakhirkan hayat kita. Karena apa? Karena putus asa. Ingat ayat ini bahwa Allah mengampuni seluruh dosa kita. Ya, Allah mengampuni seluruh dosa kita. Apapun dosa yang pernah kita perbuat, selagi setelah itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Dan kalimat yang terakhir, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ini juga penting. Setelah itu berjanji untuk tidak kembali melakukan perbuatan maksiat, tidak kembali untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada orang yang Allah janjikan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemuanya ini insya Allah digiring oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Suharli dengan cara apa? Dengan cara thoriqah, dengan cara yang beliau sampaikan kepada kita tadi. Kita sibukkan diri kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga lisan kita tidak disibukkan dengan banyak omong, dengan banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan banyak berzikir, maka insya Allah Allah akan selalu mengisi hati kita agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati kita, lisan kita, perbuatan kita sudah tersibukkan dengan zikir yang senantiasa kita lafazkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah sudah cukup waktu yang diberikan kepada saya, kurang lebih sekitar 25-30 menit. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah pernah mendapatkan ilmu atau mendapatkan hal yang seperti saya sampaikan tadi. Sekali lagi saya pernah sampaikan di dalam forum ini juga bahwa ketika kita mendapati ada seorang guru yang mengajarkan ilmu yang sudah pernah kita dapatkan, jangan kita abaikan. Tetap kita dengarkan, walaupun sudah berkali-kali kita pernah dengar, tetap didengarkan. Kenapa? Kita mengharapkan keberkahan daripada ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Ya, makanya ketika Pak Kiai Haji Muhammad Suharli kok selalu menyampaikan apa yang sudah pernah disampaikan, diulang lagi disampaikan. Tetap selalu kita dengarkan dengan baik. Karena bisa jadi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu terjadi pada diri kita ketika mendengarkan ilmu yang kesekian kalinya. Belum tentu pada saat pertama, kedua, ketika kita mendengarkan ilmu dari seorang guru, belum tentu langsung hidayah Allah kita langsung dapatkan. Bisa jadi pada keempat kali atau kelima kali hidayah Allah masukkan ke dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.